Oke, assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Siti. Oke, sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan kan ya, nanti kita akan ada supervisi ke kelas gitu ya. Nah, sebelum supervisi ke kelas ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Yang pertama nanti tujuan pembelajarannya apa ketika nanti akan saya supervisi ke kelas? Tujuan pembelajarannya itu anak-anak memahami penggunaan kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi bisa membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu, tentang fakta dan opini. Oke. Untuk fokus pengembangannya nanti ketika pembelajaran itu fokusnya yang ingin dicapai itu apa? Anak bisa membedakan mana yang masuk dalam kalimat fakta dan mana yang masuk dalam kalimat opini supaya anak itu tidak rancu dalam penggunaannya. Berarti fokusnya membedakannya yang mana fakta dan opini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu strategi apa yang udah disiapkan sama Bu? Pertama, strategi pembelajarannya yaitu ceramah ya Bu ya, yang pertama pasti. Kemudian yang kedua diskusi anak-anak. Kemudian yang ketiga evaluasinya itu dengan latihan ceramah, ada diskusi, kemudian latihan soal, penugasan gitu ya Bu? Iya. Baik Bu, itu saja ya yang bisa kita diskusikan sekarang. Nanti sampai ketemu ketika observasi di kelasnya Bu Kiki. Oke, Terima kasih Bu Kiki atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Siti. Bertemu lagi ya Bu. Iya. Bertemu lagi alhamdulillah. Jadi setelah sesi observasi di kelas ya, kita akan sedikit melakukan refleksi gitu. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan terkait dengan observasi yang sudah dilaksanakan tadi gitu ya. Baik, untuk sebelumnya tujuan dari persamaan kita hari ini, kita akan melakukan refleksi bersama dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di saat saya supervisi di kelas ketiga. Sebelum ke percakapannya, saya izin saya menyampaikan hasil observasi saya ketika saya mengobservasi di kelas. Adapun hasil dari catatan observasi saya berdasarkan area pengembangannya kan di observasi itu lebih kepada tujuannya itu lebih kepada kemampuan literasi gitu, kemampuan literasi siswa kan ya, menganalisis teks, kemudian membedakan antara fakta dan opini berdasarkan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri itu saya lihat sudah ada dan sudah disampaikan di awal dengan jelas. Kemudian strategi yang disiapkan juga itu membantu tercapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian penugasan dan asesmen juga itu sudah sejalur gitu ya dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Catatan dari saya untuk pembelajarannya mengenai bahan bacaan gitu. Bahan konten bacaan yang disediakan saya lihat memang masih belum bervariatif, kurang bervariatif gitu. Itu untuk catatan selama proses observasi. Jadi kita coba lihatnya menurut Ibu Kiti seperti apa. Nah, Bu Kiti dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi gitu ya, menurut Ibu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik itu untuk pengondisian anak alhamdulillah berjalan dengan baik dari pembukaan sampai tadi penutup berjalan dengan baik. Yang perlu diperbaiki mungkin dari segi literasi tadi kata Bu Siti memang biar lebih variatif pada saat memberikan pembelajaran kepada anak. Berarti sejalan ya dengan catatan saya, hal yang perlu diperbaikinya berarti lebih ke variasi dari bahan bacaan, bahan ajar, berarti ke konten dan diferensiasi kontennya belum terlalu muncul. Baik. Kemudian selanjutnya adalah apakah ada hambatan ketika melakukan pembelajaran di kelas tadi itu? Hambatannya apa nih? Kalau ada hambatan tuh pasti ada karena kemampuan anak itu berbeda gitu ya. Jadi hambatan yang
kelihatan itu dari segi pemahaman anak yang masih kurang, karena beberapa anak itu ada yang pemahamannya belum maksimal, terus kosakata, penguasaan kosakatanya masih kurang. Jadi perlu penjelasan yang lebih detail lagi. Karena memang area pengembangannya lebih ke kemampuan membaca, memang menemukan kalimat kotor ini, jadi memang kemampuan membacanya itu harus baik-baik gitu ya. Berarti salah satunya hambatannya ada beberapa siswa yang masih kurang dalam memahami teks, dan yang membacanya juga ada yang belum lancar. Karena ditemukan hambatan nih, menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan tersebut biar tidak terjadi lagi atau membantu? Untuk mengurangi tadi itu diberikan tambahan belajar buat anak yang memang benar-benar kemampuannya masih kurang maksimal, terutama dalam pemahaman pembelajaran. Mungkin bisa dilakukan setelah pembelajaran selesai atau pada saat anak ada jam untuk diberikan tambahan belajar. Jadi untuk menguranginya diberikan tambahan belajar di luar jam. Kalau mengajarkan saat masih proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya kan tadi ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki ya dari proses pembelajaran yang dilakukan. Berarti sekarang rencana apa nih, rencana perbaikan yang akan dilakukan ke depannya untuk memperbaiki hal-hal tersebut? Untuk rencana ke depannya memperbaiki hal tersebut, satu kan tadi sudah disebutkan memberikan tambahan belajar, kemudian memberikan teks wacana yang variatif yang wacananya itu lebih mudah dipahami anak yang memang masih kurang paham. Baik, jadi rencana kedepannya akan membuat bahan bacaan atau konten pembelajarannya nanti lebih bervariatif, disesuaikan agar si anak yang tadi masih kesulitan bisa lebih memahami. Nah, kemudian komitmennya nih, kapan akan memulai rencana tersebut untuk perbaikannya? Untuk memulainya itu materi selanjutnya pada pembelajaran yang akan datang. Untuk rencana pembelajaran yang akan datang dari sekarang, berarti perencanaannya harus sudah mulai dibuat lagi biar siap. Kemudian kita sudah masuk ke sesi yang terakhir nih, Bu Kiti. Apa nih yang bisa Bu Kiti simpulkan dari percakapan kita tadi? Yang bisa saya simpulkan dari tadi disupervisi sama Bu Siti, alhamdulillah saya juga merasa senang. Kenapa? Karena di situ kita bisa saling belajar, kita saling menentukan pikiran, bisa menambah wawasan, sehingga kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita pada saat kita belajar. Kesimpulan itu sekaligus menjawab juga pertanyaan saya mengenai perasaan Bu Kiti setelah melakukan praktek supervisi ini. Alhamdulillah kita sudah ada di sesi percakapan kita yang terakhir. Semoga apa yang tadi direncanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya Bu, untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian supervisi akademik ini dengan antusias, dengan semangat dan juga dengan sangat baik. Semoga pembelajaran kita akan semakin baik. Terima kasih Bu Kiti atas waktunya. Sama-sama Bu Siti. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.